yang bener-bener murah. Tapi spotnya dapat. Iya. Oke saudara, sekarang saya berada di salah satu rawa legendaris Probolinggo. 7 dari pentirtaan pada zaman Singosari dulu, Singosari atau zaman kerajaan. Itu 7 dari pentirtaan air suci. Silahkan di sini. Ini namanya Rawa Tirta. Ya, Rawa Tirta ini adalah salah satu dari 7 rawa yang dulu dianggap suci oleh masyarakat Probolinggo pada zaman kerajaan Singosari sampai zaman kerajaan Majapahit hingga pada masa Belanda dahulu. Rawa ini dirawat menjadi pemandian ya, pemandian orang-orang Get. Juga airnya diambil sebagai sumber pengairan ke arah mana tower sana ya, towernya tower PDAM di Randu Pangger dulu. Jadi airnya dialirkan ke sana. Ditemukan bukti-bukti saluran kuno dari Rawa Tirta menuju ke Gunung Bentar. Di Gunung Bentar sana dahulu adalah perkampungan Belanda, perkampungan elit Belanda yang mana membutuhkan air bersih. Air bersihnya salah satunya diambil dari sini. Nah kan itu bisa dilihat. Sekarang Rawa Tirta oleh pemuda-pemuda Pok Darwis Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, dipergunakan sebagai potensi atau objek wisata, salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Probolinggo. Nah, bisa dilihat di depan ya. Depan sana bisa dilihat itu. Aduh. Mau jatuh. Bisa dilihat ada getek. Jadi Anda bisa naik dengan harga 5.000 ya tiketnya. Itu cerita pada masa kolonial, digunakan sebagai sumber mata air bersih oleh kolonial. Kalau di masa kerajaan Singosari pada tahun 1222, Rawa Tirta ini disucikan karena airnya digunakan untuk memandikan keris. Tapi dengan catatan bukan kerisnya yang dicelupkan. Bukan kerisnya yang dicelupkan sini ya. Jadi diambil airnya sedikit, kemudian 1, 2 lagi di Probolinggo ada 7 yang semacam ini. Sekarang masih ketemu sekitar 4 ranu seperti ini ya. Ini memang ranu memang ada. Kalau Ranu Agung itu di Kecamatan Tiris itu ranu purba yang ada karena letusan gunung. Kalau ini bukan letusan gunung, memang genangan air sebagai digunakan sebagai pentirtaan oleh masyarakat pada zaman kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit dulu. Dan di sini setiap hari sekarang oleh masyarakat oleh pemuda desa Sumber Kedawung ya, Sumber Kedawung. Pemuda desa Sumber Kedawung dimanfaatkan, dirawat, dibersihkan dan untuk objek wisata. Kebetulan di sini ada bos kita ya. Halo Pak Bos. Hai. Hai, selamat sore. Gimana kabar? Ya, baik. Ah ini sekarang kita bertemu dengan Pak Fatur Rahman, pengelola Rawa Tirta atau koordinator pemuda ya. Bagaimana Pak? Selama ini ada kendala atau ya apa? Alhamdulillah nggak ada. Saya senang sekali karena masyarakat di sini juga menyambut baik dan masyarakat sini juga antusiasnya juga alhamdulillah baik juga. Ya. Kalau awalnya sih rawa ini hanya dinikmati oleh
orang yang senang mancing saja sama yang punya keramba. Nah, sekarang semua lapisan masyarakat bisa menikmati. Ada dari anak kecil sampai orang tua sudah bisa menikmati. Coba ya. Ya, alhamdulillah. Kira-kira sejak kapan dikelola seperti ini nih Pak? Dulu saya lihat dulu agak kotor ya, banyak. Oh iya. Banyak apa? Eceng gondok. Eceng Betul. gondok. Banyak eceng gondok seperti itu di sini penuh. Betul, Pak. Ini kok sudah bagus seperti ini. Mulai kapan dibersihkan? Ini kita bersihkan bulan Desember, Pak. Ini kita bersihkan di bulan Desember. 1 bulan kita bersihkan ini. 1 bulan saya juga biayai untuk bersihkan itu. Pertama yang kerja bakti. Iya. Terus bulan Januari tanggal 23 ini resmi dibuka. Jadi Desember tepatnya itu tanggal 10 Desember kita mulai. Oke, siap. Wah, terima kasih sekali Pak. Karena saya sebagai pemerhati sejarah, ini Ranu ada sejarahnya. Sejarahnya besar. Karena Ranu ini dahulu dianggap suci oleh masyarakat Probolinggo ya. Pada zaman Jepang Ranu ini memang tidak diperhatikan. Setelah masa kolonial, pada zaman Jepang Ranu ini memang tidak diperhatikan karena sudah tidak dianggap apa-apa oleh Jepang. Sekarang baru kali ini Ranu ini sudah dirawat seperti ini. Ya, Ini ada kebetulan saya mencari sudah 4 yang ketemu. 4 pentirtaan, harusnya ada 7 pentirtaan suci pada masa zaman Majapahit dulu. Ini sudah 3 di kota Probolinggo, 4-nya ini maksudnya, 4-nya ini. Jadi tinggal 3 lagi. Oke, ikuti perjalanan saya menelusuri sejarah masa lalu Probolinggo. Terima kasih Pak. Sami-sami. Pak Eko, oke.